Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan Allah itu bukan makhluk di dalam Sahih Muslim 4793, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Nih, jadi dikatakan di sini Tauratmu ini kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Nah, tangan Allah itu di sebelah kanan dua, itu di dalam hadis Nasai, nanti bisa saya tunjukkan. Kemudian selama berapa lama di dalam 4795 itu selama 40 tahun Allah menulis gitu ya. Jadi terbukti. Silakan nanti Anda jelaskan itu. Kita mulai sekarang Bang Jonathan atau Bang Juma ya. Oke. Bang Juma apa Bang Jonathan? Ustaz Juma. Oke, baik. Ustaz Juma. Iya. Wait. Oke, bisa dimulai. Wait. Oke. Go. Mulai. Oke, baik. Jadi bagi saya memang tidak pernah mau berdialog dengan saudara kiamat ini ya. Kenapa? Karena pertama, maaf interupsi Ustaz Juma. Itu waktunya 4 menit. Iya. Ini saya stop ya, karena ada ngobrol ya. 4 menit kan? Ya, 4 menit, benar. 4 menit. Lanjut. Oke, lanjut ya. Siap. Jadi dulu memang saya mau berdialog dengan anak ini, karena saya pikir beliau itu pintar, cerdas, ada ilmu. Tapi kesini, oh ternyata cuma kayak begitu. Tapi nanti saya tanggapi itu ya. Saya tanggapi dulu si Ferguson ini. Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahiba. Jadi sahiba itu bukan zauja. Zauja itu istri. Seperti dalam Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istrinya di dalam original teksnya. Nanti adinda saya Jonathan Nandar tampilkan Yohanes 20 nomor 15. Original teksnya di situ Yesus memanggil istri. Nah, kalau di Al-Qur'an sahiba itu adalah teman. Ya. Sementara Allah itu sendiri. Laisa kamislihi syai'. Innani anallah la ilaha illallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Jadi bagaimana mungkin dia punya teman? Bagaimana mungkin dia punya anak? Begitu cara itu susah kalian murtadkan karena umat Islam itu paham Al-Qur'an. Ya, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu yang saudara harus pahami. Walam takul lahu sahiba, bukan zauja. Kalau zauja itu sama seperti Yesus, ya. Gune atau guna atau gunaika. Bahasa Yunani itu istri. Tapi ini tidak sahiba. Maksudnya, bagaimana mungkin Tuhan itu punya turunan sementara Tuhan itu tidak memiliki teman. Tuhan itu cuma sendiri. Berdiri sendiri dia. Lam yalid wa lam yulad. Itu ya, terbantahkan di situ. Sementara Tuhanmu yang adalah Yesus itu memanggil istri. Meskipun Lembaga Lain Indonesia mengaburkan itu. Kemudian, kalau Anda menyamakan Allah kami itu adalah makhluk, berarti Anda ingin menyamakan Tuhan Anda dengan Allah. Karena Tuhan Anda itu adalah makhluk. Tuhan Anda itu zat padat, zat cair, zat gas, ya. Itu Tuhan Anda. Jangan Anda mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Anda mengatakan Allah itu makhluk, harus makhluk, ya, supaya sama seperti Yesus gitu. Enggak. Jangan Anda katakan itu. Nah, sekarang kenapa saya nggak mau berdebat dengan saudara kiamat ini? Ilmunya nggak ada. Dia cuma modal terjemah. Dia gunakan terjemahan gini, yang lucu gitu ya. Satu aja untuk meruntuhkan dia. Tapi ini udah sering saya lakukan sih. Tapi makanya saya malas. Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dikatakan apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Kalau umat Islam ngerti. Tapi kalau umat terjemahan seketika terbahak-bahak ini. Wah, ternyata Adam itu sama seperti wujud Allah. Tidak seperti itu, Bung. Wujud itu bahasa Arab. Sementara di dalam hadisnya, original teksnya tidak dikatakan wujud. Tapi dikatakan surah. Oke? Di situ dikatakan surah arti. Waktu habis. Oh, Masya Allah. Kok cepat kali 4 menit ya? Jonathan, Dinda, boleh enggak 30 detik? Sebelum antum. Nggak boleh dong, nggak boleh.
30 detik. Biar saya luruskan si Kiamat ini. Kasihan kali Udah dia gini kalau aja, tersesat selamanya. kamu ngambil waktunya Nandar 30 detik. Jadi Nandar nanti 3 menit 30 detik. Iya, 30 detik. Iya, boleh. Oke, Jalankan silakan. aja Makasih. Nandar sekarang Nandar narasi, nah tapi diambil sama kamu 30 detik. Lanjut. Ya, supaya orang ini sadar kelas Iya, gitu silakan. ya. Lanjut. Jadi di situ dikatakan di jalan waktu Nandar. Jadi di situ dikatakan bahwasanya Lanjut. ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala surati tuluh. Jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah, sketma Allah. Jadi Allah membuat gambar, kemudian gambar itu dibentuk dalam rupa manusia. Bukan wujud Allah. Wujud itu bahasa Arab. Ya, wujud itu artinya ada, sementara surah itu adalah gambar. Gambar, ya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi Allah kemudian membuat rancangan, itulah yang dimaksud dengan gambar. Lalu kemudian Allah menciptakan gambarnya itu serupa dengan sketsa. Makanya Adam diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan punya. Makanya dikatakan ala surati, ya, gambar yang dibuat oleh Allah, bukan sesuai dengan wujud Allah. Salah Anda. Makanya belajar original teks. Demikian. Makasih Dinda Jonathan. Oke, tolong diperbesar layar saya. Oke, sudah ya. Teman-teman, saya punya buku ini ya, namanya Pernikahan Yesus. Ini yang nulis adalah pakar Yunani, Maggie Wethos, orang Kristen. Ya makanya saya bilang ya, teman Kristen yang sanggup melawan kami itu Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu. Kalian ini benih targum semua. Oke, kita lihat ya. Ternyata Yesus itu punya anak, saudara. Ini di dalam family tree. Yesus itu punya istri, bahkan poligami. Yesus Kristus punya istri Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Christus. Kemudian Yesus Justus di dalam kitab Kolose 4 ayat 11. Kemudian anak yang bungsu Tamar, Doctor of Christus. Ini data dari ini ya, nih screenshot ya, data dari gospel itu sendiri ya. Kemudian saudara lihat di sini. Ya, mana sebentar. Nah, sebentar tuh. Yesus Kristus, the Mesias, Yesua or Jesus of Nazareth, married dengan Maria Magdalena dan Kana. Jadi Yesus itu poligami, istrinya 2. Mana ada Tuhan Bani Israel poligami? Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, itu bukan penghujatan loh ya. Ini datanya, screenshot, tampol ke mukanya Pak Bambang atau Ibu Rita Wahyu, bener gak? He archetes ketisios tauteo ya, bahwa Yesus itu adalah ketisios tauteo, ciptaan, ada ayatnya. Ini kitab yang kalian yakini dalam original teks. Langsung saja dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mana ada Tuhan itu adalah ciptaan? Bagaimana mungkin ya sembahan orang Yahudi dengan Kristen itu sama, sedangkan orang Yahudi tidak pernah Tuhannya itu adalah ciptaan. Yang harusnya kalian sembah itu Allah, bukan ciptaan. Lalu tadi saya sudah berulang kali sampaikan ya, tapi tidak ada tanggapan yang berarti. Cermati, buka pikiran kalian secara seksama dengan waktu-waktu yang sesingkatnya. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, di dalam tafsir Rasag, siapa Tuhannya orang Yahudi? Innallaha rabbuka, screenshot. Tampol juga ke Bang Dosen atau Ibu Rita Wahyu, bener nggak yang saya baca? Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Orang Yahudi, Rasag, kalian tahu nggak siapa Rasag? Rabi Sadia Gaon, rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi, mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Sekarang saya minta, tolong jawab, di mana pengakuan orang Yahudi kalau Tuhannya itu manusia yang bisa kencing, berak, dan Di mana itu? Tidak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi, itu Allah, ada ayatnya saudara. Tafsir Rasag Exodus 20 ayat kedua. Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah, ada. Makanya tidak heran kalau ada orang Yahudi beribadah di masjid. Bantah dalil saya bukan dengan terjemahan. Cor. Ya gitu ya Mbak Ica ya, narasinya ya sangat mulia ya Mbak Ica. Narasi mereka berak, kencing gitu ya narasinya. Iya. Oke. Itu jangan keluar lagi ya Bang Nandar ya. Karena itu kan kata-kata yang Nandar Zulkifli ini 2 orang yang luar biasa kawan-kawan sekalian. Mulutnya itu penuh rahmat dari Allah. Ya lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, waktu saya ya. Nah, gini loh, si Zulkifli bilang katanya Allah menggambar sketsa, itu apa Ini saya modelnya? mulai nggak Bang? Bang Mas, Ya, saya makasih mulai. Mbak Ica. Katanya Allah menggambar sketsa. Ini pantas aja orang Islam banyak yang murtad masuk Kristen. Dia bilang Allahnya ngegambar kayak anak TK. Gimana sih konsepnya? Nih Zulkifli ini bikin Islam banyak yang murtad aja. Udah banyak yang murtad, makin banyak lagi. Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 101 dong. Di pause dulu waktunya, Mbak Ica. Parah ini Zulkifli guys. Zulkifli bilang Allah ngegambar loh. Allahnya ngegambar kayak ikut lomba TK. Aduh, gimana sih Jul? Pantes setiap tahun banyak yang murtad. Ya nggak betah lah dibilang Allahnya ngegambar balap lomba anak TK. Ya. Tolong diiniin juga Bang siapa? Kata-katanya tolong di apa ya supaya tidak Lah Zulkifli yang bilang Allah menggambar kok. Iya ya sudah. Ya dia sudah ini ya. Ini nih, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Tuh, Al-Qur'an sendiri lo yang bilang. Kalau mau bantah ya kayak kamu muntah ke Nandar, itu kamu bantah sama terjemahannya, jangan sama kitanya.
Bantah itu sama Islam yang menerjemahkan. Kok bisa bilang Allah itu punya apa, nggak punya istri? Nah, kalau kalian bilang Tuhan Yesus itu nikah, kebalik. Justru Allah itu yang punya istri dan punya anak. Bang Kiamat tolong tunjukin dalilnya tadi An-Najm ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 20 di post dulu. Baik. Iya. Dan gitu loh, karena Allah itu sesembahan pagan, kawin. Kalau kalian bilang Allah itu nggak nikah tapi punya anak, terus kalian mau bilang apa? Allah berzina kumpul kebo sampai punya anak, gitu kan nggak mungkin. Jangan menghina Allah lah. Kalian itu suka menghina Allah, nuduhnya ke kita. Kalian itu nggak punya ilmu. Kalau ngomong suka asal-asalan, ngomong tentang Alkitab asal-asalan, ngomong tentang Al-Quran juga asal-asalan. Tapi nggak terima, giliran kita lucutin ajaran kalian, malah kalian kabur-kaburan, malah bilangnya menghujat. Nah ternyata udah kebantah, Allah itu bukan Tuhannya Musa. Nah sekarang kalian kabur, mau melarikan Tuhan Yesus nikah. Ternyata terbantah lagi, Allah berkelamin laki-laki dan Allah menikah. Al-Ikhlas ayat 3, Allah tidak beranak. Kenapa Allah nggak beranak? Karena Allah itu berkelamin laki-laki, makanya dia nggak bisa brojolin bayi. Bukan saya mau maksa Allah itu makhluk, memang Allah itu makhluk kata Al-Quran, bukan kata saya, bos. Nah, Bang Kiamat tolong tunjukin Sunan Abu Daud 3710. Makasih ya Bang Kiamat. Di post dulu waktunya. Sunan Abu Daud 3710. Sunan, masih 2 menit lumayan, alhamdulillah. Sunan Abu Daud 3710. Scroll sampai ke bawah, tidaklah datang kiamat sampai sebagian umatku menyembah berhala. Nah itu Bang Kiamat, bawa lagi. Ya. Ya, tidak akan datang kiamat sampai sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Nah itu, Allah kalian aja memastikan bahwa Islam itu penyembah berhala dan musyrik. Itu sebagiannya. Gimana dengan nasib sebagian Islam? Oke lah kalau 1,8 miliar itu ada kira-kira 600 sampai 800 yang sesat, 900 yang sesat, 900 juta. Nah Bang Kiamat tolong tunjukin hadis Ibnu Majah 4010. Ibnu Majah 4010. 4010. 4010. Ibnu Majah. Nah, ini nasib sebagian Islam ya. Nah, di sini Muhammad berkata, sungguh sebagian umatku yang sebagiannya lagi sudah menyembah berhala, ini sisa sebagian, akan meminum hamer dan mereka menamai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik, dan Allah menutupi kehidupan mereka dan menjadikan mereka monyet dan babi. Itulah nasib kalian. Nasib kalian tuh jadi musyrik kalau nggak jadi babi. Nah itu. Malik minta tolong kata-katanya. Itu hadisnya jelas. Iya, tapi tolong. Loh itu hadisnya bilang babi memang benar dan babi. Iya, nadanya tolong Oh iya. Jadi jalan tetap jadi nasib kalian itu jadi gitu Julkipli, kamu susah-susah jualan Islam, maksa-maksa Islam masuk masa-masa orang masuk Islam, kamu kasih duit, kamu kasih nasi padang, kamu kasih nasi bungkus. Rupanya kalian menjadi musyrik, kalau nggak jadi musyrik bilangnya 2, kalau nggak jadi musyrik jadi babi. Sia-sia kalian tuh. Ngapain jadi Islam? Nggak usah lah. Udah tobat. Ayo, tobat. Oke, selesai. Sudah ya. Masih ada 7 menit, 7 detik bentar ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke Ustaz Juma. Ya. Saya dong. Malik. Habis Malik saya. Kak Kiamat. Kita mulai ya. Ya. Jadi begini ya. Tadi si Julkipli mengatakan ini ya. Allah itu bukan makhluk, tetapi dia tidak bisa menjawab ketika di sini dikatakan di hadis Muslim 4793, di sini hadisnya sahih ya bro ya, sahih ya. Anda mesti belajar lagi. Jadi jangan bilang kelas saya tidak seperti kelasmu dan seterusnya, tapi Anda sendiri nggak paham apa-apa tentang kaidah Islam. Ya, jangan nanti saya tunjukkan keilmuan Anda itu kosong di sini ya. Hati-hati mulut Anda. Ya, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Tangan apa di sini? Ya, di sini hadisnya sahih Anda baca. Jadi Anda kalau menjelaskan Islam harus dengan kaidah Islam. Karena saya tahu kaidah Islam itu ada yang mengatakan kalau Allah adalah makhluk. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Allah menulis Taurat selama 40 tahun. Ya silakan, ini agak buram ya. Jadi ketika di situ dikatakan ya, kemudian di Al-Hijr ayat 9, Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah lagi dan lagi. Ternyata ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh kambing. Nah itulah kemahakuasaan Allah. Karena apa? Karena di dalam kekristenan kami nggak mengenal Allah yang tidak maha kuasa. Itu nggak, kami yang kayak begini yang nggak konsisten.
dan dihapuskan. Ini ya saya tunjukkan. Boleh di-pause. Supaya nggak jadi pepesan kosong di sini. Nih, saya tunjukkan ya, 111 ya. Di sini Al-Quran itu mengalami perubahan, makanya Al-Quran itu ada banyak versi. Jadi semakin menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Jadi Allah tidak konsisten, Muhammad pun bukan Islam. Nanti aku jelaskan. Bahkan Muhammad itu adalah Allah, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Ya, kalau Anda endurance-nya kuat, kita bisa dapat panjang. Ya, jadi di sini dikatakan apa? 238 ayat. 42 ayat. Di sini terus ada 138 ayat. Diapakan ini? 230 ayat, 31 ayat apa? Terhapus. Bayangkan. Ayat-ayat Al-Quran dihapus. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu acak-acakan. Itulah. Jadi ketika diperlihatkan data seperti ini, Anda mau jawab apa? Jadi terlihat ya. Karena apa? Karena di dalam hadis Ahmad 22350, di situ Muhammad itu diutus untuk umat yang buta huruf. Tetapi dikatakan di dalam Al-Quran untuk seluruh alam. Jadi untuk seluruh alam yang spesifiknya apa? Umat yang buta huruf, wanita, anak-anak, dan orang tua renta. Itu Anda baca hadis Ahmad 22350. Ya. Kemudian di dalam hadis Nasai, yang tadi saya tunjukkan, Nasai volume 6, buku 49, hadis nomor 5381. Di situ Allah itu makhluk, yang tadi saya bilang menulis Taurat dengan tangannya. Itu dengan apa? Tangan kanannya. Jadi tangan Allah itu ada dua di sebelah kanan. Dan Allah itu berdiri di atas kursi di arsy, dan setiap 1/3 malam Allah turun ya. Silakan. Oke, giliran saya. Ya, jadi ya beginilah kalau umat terjemahan ya. Allah menulis, Allah Mulai, Bang. berkata, Allah melihat, Allah memberi, dan seterusnya. Allah mensifati dirinya agar diketahui oleh makhluknya. Allah melihat. Melihat dengan apa? Manusia memahaminya mata. Orang menulis, manusia mensifatinya apa? Dengan tangan. Allah berfirman, manusia bersifatinya dengan berkata. Demikianlah Allah menerangkan dirinya. Tapi Allah laisa kamislihi syai. Menulisnya Allah tidak sama menulisnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama melihatnya makhluk. Anda belajar dululah kaidah. Ya, Anda harus belajar kaidah. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dimakan kambing. Firman dimakan kambing. Ya nggak apa-apa firman dimakan kambing. Asal jangan firman dibunuh manusia. Firman yang Anda maksud itu adalah lembaran-lembaran, tulisan-tulisan. Tetapi pada hakikatnya umat Islam ada original teksnya. Semua umat Islam itu tahu kitab sucinya. Jutaan manusia menghafal Quran. Lah kitabmu, membacanya aja kamu nggak sanggup. Coba kamu baca kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Bisa kamu baca? Nggak bisa. Yang dari Yunani bisa kamu baca? Nggak bisa. Lalu kamu bisa apa? Jadi kamu nggak usah bawa narasi seperti itu, karena yang sedang kita bahas ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Apakah sama dengan Tuhannya Kristen yang mohon maaf disunat pada hari ke-8? Sebelum dia disalib, dia ditampar, dia diludahi, dia diseret. Apakah sama? Ya tidak sama. Kalau kami Tuhannya jelas. Tuhan menulis 2 loh batu. Allah Anda katakan menulis Taurat. Ya sama berarti. Yesus menulis Taurat gak? Tidak. Jelas itu ya. Kemudian tadi Anda membawa narasi tentang Allah mendekatkan apa dikatakan tadi Anda membawa hadis apa tadi itu? Yang menjelaskan bahwasanya saudara ini Ferguson tolong timernya dihentikan dulu. Baik. Hadis apa tadi itu ya? Ini yang membahas tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa umatnya itu adalah pendusta katanya. Umatnya adalah tidak akan terjadi kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Artinya sekarang ini bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena dalil itu mengatakan jumlah mereka 30 orang dan semuanya mengaku nabi. Itu nanti di akhir zaman. Wa innahu sayakunu fi ummati kazzabu thalathuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyu. Mereka mengaku nabi. Apakah di Islam sekarang ada yang mengaku nabi? Enggak ada. Makanya belajar Islam itu harus benar-benar pada kaidah yang sebenarnya. Wa iza wudi'a as-saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Ketika mendekati kiamat, umatku ada 30 orang yang kemudian menyesatkan manusia, mengaku nabi. Wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailu min ummatil autha. Ila sama'id dunya. Dia di langit bumi, bukan di bumi seperti Tuhanmu, di kandang binatang.
dan seterusnya. Ya, belajar lagi ya. Belajar, kiamat, belajar. Sudah mulai saya. Suara saya ada Kak Ica? Ada. Kalau misalnya mau mulai bilang ya Bang ya. Halo, suara. Ada. Iya nggak, suara saya ada nggak? Halo, suara saya ada nggak? Ada. Oke ya. Jadi kita harus, ya, siap saya mulai ya. Jadi tema kita itu adalah, mulai. Tema kita itu adalah apakah sesembahannya Musa itu Yesus? Nah, apakah sesembahan umat Islam itu Allah yang lain? Ternyata orang Yahudi tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu saya buka kembali, bahwa sesembahan orang Islam itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi sendiri. Nah, pertanyaan saya dan Bang Juma tadi, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup untuk menjawabnya. Kita lihat di dalam gospel, saudara, ada Tuhan dengan derajat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tetapi siapa yang melawan anak manusia akan diampuni. Ternyata derajat Roh Kudus dengan Yesus itu lebih tinggi derajatnya Roh Kudus, karena Musa pernah mengajarkan Roh Kudus? Tidak. Apakah ada tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Tidak. Apakah Tuhan di dalam Torah itu adalah manusia? Tidak. Bilangan 11 ayat 29 atau 29:11. Tuhan bangsa Israel itu bukanlah manusia, saudara. Nah, sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah manusia. Bahkan dia menikah, ya. Itu datanya. Saya berani mempertanggungjawabkan data ini. Ada bukunya dari Kristen itu sendiri. Punya 3 anak. Yang bilang bukan orang Islam. Lalu yang berikutnya adalah bahwa sesembahan orang Kristen itu adalah ciptaan. Itu juga dalilnya dari kitab Kristen. Wahyu 3 ayat 14. Makanya belajar Ibrani dan Yunani. Dari tadi saya tidak ada sanggahan yang berarti loh. Wahyu 3 ayat ke-14, ciptaan Allah. Nah, kalau kalian mengatakan Allah adalah makhluk, nah, kitabmu sendiri menyatakan Allah itu adalah sesembahan nih, ciptaan Allah. Kemudian, bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen nih? Pandangan Yudaism. Yudaism memandang Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah. Yahudi saja tidak mengaku Yesus, apalagi Musa menyembah Yesus. Mana ada? Makanya saya tantang loh. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Sedangkan Roh Kudus di dalam perjanjian baru adalah Tuhan tertinggi. Di mana Musa menulis Ruach HaKodes di dalam Torah sampai meninggal dunia, sampai kiamat ini, bumi ini kiamat, tidak akan ada, saudara. Kemudian roh, ya, ternyata roh ini adalah ciptaan. Saya berulang kali sampaikan ini, kenapa? Karena kalian nggak mudeng-mudeng ya. Ucapan ilahi bla 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 bla. Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh ciptaan daripada Allah ini. Kemudian kembali ke pertanyaan saya yang mula itu ya. Kalian bisa baca nggak sih? Ini mana tadi di dalam, aduh kok bahasa Indonesia, sebentar ya. Di dalam, sebentar saya alihkan dulu ke bahasa Ibrani. Loh, ini bahasa Indonesia, sebentar. Bahasa Ibrani muncul. Oke ya, ini di kitab Yohanes. Oke, Yohanes pasal 14. Nah, orang Kristen mana bisa menghadapi kami? Ini original teks semua yang kami sampaikan loh. Di dalam Yud Dalet, Ibrani ya, 21. Sebentar, bukan Yud Dalet. Sebentar, Kak Ica salah. Itu ya, Yud Dalet. Sinyalnya lemot, saudara. Mohon maaf ya. Lemot sinyalku ini. Oke. Pelan-pelan aja, Bang. Iya, sebentar ya. Kok sinyalnya lemot? Oke ya. Oke, Hebrew. Di dalam Yohanes pasal kenapa jadi terjemahan, sebentar ya. Oke, saya buka di dalam perak Yohanes. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya. Yud Dalet. Jangan klik. Oke lah, di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27 ada tertulis Ruach HaKodes. Di dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodes, tetapi tidak pernah Musa untuk menyembah Roh Kudus. Tidak ada. Oke. Duh, ini mohon maaf ya, ada kendala sinyal ini. Oke, saya pause lagi ya. Oke, sebentar ya, saya pakai ini aja deh, pakai kursor tangan aja. Kursor tangan. Oke, nah ini bisa ya. Oke, kursornya yang mana ternyata, teman-teman. Di ayat ke-27 atau Sefer Esrim Vestesha. Ya. Oh, pasal ke-26 ayat ke-26. Teman-teman perhatikan di ayat ke-26 ya. Di sini sebentar, nih, coba perhatikan ya. Di sini tertulis apa? Ruach HaKodes. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26 tertulis Ruach HaKodes. Disembah oleh orang Kristen. Ternyata ini adalah makhluk ciptaan. Ada tulisannya, ada datanya dari Alkitab. Nah, pertanyaan kami, ini sedikit pertanyaan ya. Di mana tertulis Ruach HaKodes? Kalian tidak akan sanggup. Makanya kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu loh.
Baik. Kalau misalkan sudah mau mulai, bilang mulai ya Bang Kiamat. Di sini tadi Pak Malik ya. Kalau misalkan ada Pak Malik mau naik lagi ya Pak Malik. Soalnya tadi saya lihat tidak ada lagi gitu. Mungkin Iya. baterainya atau apa gitu, nggak tahu saya. Mungkin baterainya lowbat atau bisa jadi lowbat kali ya. Kena report tadi. Kena report ya? Ya, dia komen tadi di bawah. Oh, kena report. Iya. Oh, Pak. Oke, Saya ini juga- Bang, mau Bang Mozart dulu atau aku nih? Bang Moza dulu apa Bang Kiamat? Burunda. Terserah. Ya, 9 orang Kristen pun kita hadapi. Ya, saudara-saudara. Udah banyak ngomong. Diam dulu, Sunada. Bang Ada Mozart. waktunya. Silakan Bang Kiamat aja dulu nggak apa-apa. Oke. Baik. Kalau Iya. mulai bilangnya Bang. Ya, jadi terlihat kalau Sunandar ini nggak konsisten. Pertama dia menggunakan original text, tapi setelah itu dia menggunakan terjemahan. Nah, inilah tukang benih-benih dari penipuan, karena memang Islam itu diajarkan untuk menipu, untuk berbohong. Nanti saya bisa tunjukkan dalilnya, ya. Jadi di dalam Zakaria 12 ayat 1, ya, di dalam Wayosek ini, di sini dikatakan foundation dibentuk atau ditaruh. Ini ya, saya tunjukkan di dalam strongnya. Ya, jadi di sini fix, ditetapkan. Jadi bukan ciptaan. Nah, kalau Anda mau mendebati di dalam Wahyu 3 ayat 14, ini pun bahasa Indonesia Anda nggak lulus. Ini ya, Anda tadi sengaja nunjukin kalimat terakhir untuk menipu ciptaan Allah. Anda cuma nunjukin begini doang. Itulah benih-benih penipuan di sini. Tapi saya nggak seperti Islam-Islam lainnya. Jadi kalau orang Kristen itu, karena dia kan ada firman saksi yang setia dan benar, permulaan dari, jadi kita mesti tahu, misalkan 3 lebih besar dari 1, artinya 3 itu punya kedudukan sendiri, 1 punya kedudukan sendiri. Itu logika yang harus Anda miliki. Kalau otak Anda masih Bentar ya, aku bukakan hadis. Oke ya, ini Quran dulu aja. An-Nahl ayat 123. Nih ya, di sini dikatakan apa? Dikatakan kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi agama Ibrahim tadi di dalam Imamat 26 ayat 1 nggak boleh menyembah berhala, misalkan batu gitu, nggak boleh. Kayak batu Hajar Aswad itu bukan ajaran Ibrahim tuh, bukan ajaran Abraham. Jadi jelas Allahnya beda. Karena itu sesembahan. Jadi sesembahannya antara orang Kristen dalam Alkitab dengan Arab itu berbeda. Kalau Arab itu pagan. Kenapa? Karena Muhammad pagan. Saya bisa tunjukkan Muhammad pagan. Nih ya, saya tunjukkan dalilnya. Boleh di pause bentar, saya bukakan hadis. Oke, baik. Oke, jadi saya tadi seperti yang saya bilang, Muhammad itu bukan Islam, tapi Muhammad itu pagan. Ini akan kita buktikan sama-sama dengan teks yang sangat jelas di sini. Jadi di dalam hadits Sunan Abu Daud, hadis sahih ya, 3627. Silakan Anda duduk manis, Anda baca ya. Muhammad bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemui tuh, no. Muhammad nyimpen patung. Di zaman Islam atau pra-Islam, patung itu bukan patung ini ya, patung simpanan untuk hiasan, bukan. Tapi terbukti ya dengan kaidah Anda sendiri. Kenapa? Karena di dalam Quran, ini saya tunjukkan di dalam Quran surah 93, boleh di pause bentar? Baik. 4 detik lagi ya. Ya, bentar ya. Nah, ini. Jadi Muhammad itu didapati sebagai seorang yang bingung. Dan dia itu diberi petunjuk. Jadi Muhammad ini adalah pagan gitu. Makanya ajarannya itu ajaran pagan. Silakan. Iya, Kak Ica, Kiamat di atas saja biar saya minta Pak Kiamat bantu buka data Pak. Kak. Ya, sebelum waktu berjalan Pak Kiamat langsung aja di Kejadian 6 ayat 3. Minta tolong Pak Kiamat ya. Siap, Kejadian siap, 6 ayat 3. Kejadian 6 Ayat yang ketiga. Oke. Berfirmanlah Tuhan,
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kembali lagi saya katakan, cara kerja Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang diutus tinggal di dalam diri manusia. Ini di dalam Taurat. Lalu Panana mengatakan mana tulisan Roh Kudus? Itu jelas ditulis Roh Allah. Allah ya pasti kudus. Kecuali bukan Allah ya tidak kudus. Nah, jadi narasi bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam Perjanjian Lama itu hanya asumsi Bang Nandar semata. Nah, saya akan buktikan bahwa Allah yang Musa sembah adalah Yesus. Sama dengan Yesus. Pertama kita buka dulu Pak Kiamat, minta tolong di pause Bu waktunya. Baik. Di Yesaya 12 ayat 2 dan 3 Pak Kiamat. Oke, bentar. Yesaya 12 ayat berapa, Pak? Ayat 2 dan 3 Pak. Oke. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di sini mengatakan bahwa Yahweh yang memberikan mata air keselamatan. Jadi tidak mungkin nabi-nabi bisa memberi mata air keselamatan seperti Yahweh. Ya di pause Bu host, tolong Pak Kiamat terakhir Yohanes 4 ayat 13 dan ke-14. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 13 dan ayat ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Perjanjian Lama hanya Yahweh yang dapat memberikan mata air keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus pun dapat memberikan mata air keselamatan. Lalu apakah Musa mengenal Yesus dalam Perjanjian Lama? Oh jelas. Dalam Keluaran 6 ayat 2, Yahweh berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Dengan namanya Sang Penguasa, dia belum menyatakannya. Nah, kapan dia menyatakannya? Dalam Daniel 7 ayat 13 sampai ke 14. Sisa waktu saya sisa berapa Bu? Biar Pak Kiamat bisa bantu. 1 menit 34. Ya Pak Kiamat minta tolong Daniel 7 ayat 13 dan ayat ke-14. Oke. Ntar ya di pause dulu. Oke, 13. Ini Nabi Daniel dalam Perjanjian Lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Nah, Tuhan kan artinya penguasa, kekuasaan. Nah, jelas bahwa Daniel melihat penglihatan Tuhan nanti, Yahweh nanti akan datang dengan kekuasaannya itu seperti seorang anak manusia. Itu sudah dinubuatkan. Dan Yesus jelas berkata kepada para pemuka agama, imam Taurat, nanti pada saatnya dia datang kembali, mereka akan melihat dia datang dengan awan-awan dikelilingi malaikat-malaikat seperti yang dikatakan Nabi Daniel itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang dalam wujud manusia. Ayatnya di 1 Samuel 3 ayat 21. Nah itu aja dulu, nanti ya waktu udah mau habis, 22 detik. Jadi tadi narasi Bang Nandar tentang Yesus Mendika kan sudah saya bantah ulang-ulang. Dia mengambil data dari pohon rumah, pohon keluarga, dan pohon keluarga itu bisa saya edit sendiri. Saya bisa buat Muhammad punya 20 anak dan salah satunya bernama Nandar. Lalu saya ganti foto saya dengan orang Arab. Lalu saya mengatakan itu referensi dari Arab. Jadi jangan ambil dari majalah Bobo Bang Nandar. Ya silakan Kak. Kalau mulai bilang ya Bang Juma. Oke. Jadi Bung, kalau Anda mengatakan Yesus itu firman Allah, di Islam juga disebut kalimatullah, rahullah. Tidak ada masalah. Yang masalah ini Tuhannya Musa apakah dilahirkan Maria? Gitu Kita dong. mulai Bang. Iya. Udah. Suara saya nggak kedengaran ya? Iya. Kamu mengatakan firman Tuhan Yesus itu, ya memang betul. Yesus itu adalah kalimatullah. Artinya apa? Yesus itu ada berkat keinginan, kehendak, cipta dari Allah. Makanya dia menciptakan Yesus. Yang Anda harus bahas di sini adalah Tuhan yang disembah Nabi Musa, yang murkanya menyala-nyala, yang membasmi pemakan babi di dalam Yesaya 66. Itu yang Anda harus bahas, yang mengatakan terkutuklah manusia yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang harus Anda bahas. Taatilah perintahku.
Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan jalan taat kepada perintah-perintahku seperti tertulis dalam kitab Musa. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 1 nomor 7. Itu yang Anda harus buktikan, bahwa Tuhan yang begitu pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku, kok tiba-tiba menjadi makhluk. Itu yang Anda harus bahas. Layaknya kami membahas Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian tadi saudara Kiamat menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan untuk berbohong. Islam diajarkan berbohong katanya. Waduh, ini anak kecil ini belajar di mana ya? Ingat ya, Matius 10 nomor 16. Di situ diajarkan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular. Emang ular itu cerdik? Setahu saya ular itu nggak cerdik. Muatan daripada cerdik seperti ular ini ya seperti iblis. Karena ular itu identik dengan iblis, ular naga, ular yang di surga. Menurut kitab Anda, siapa itu penjelmanya? Ular, iblis itu. Lalu kemudian Filipi 1 nomor 18. Ya jadinya kita tidak membahas konsep Tuhan. Kita membahas tentang perintah karena kamu lari kemana-mana. Tetapi tidak mengapa, kata pendiri Kristen. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan palsu. Palsu di sini original teksnya apa? Anda sudah tahu? Belum tahu juga. Propasis. Propasis itu artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Mendustai. Mendustai itu apa? Membohongi. Propasis dalam bahasa Yunani. Belum ngerti juga anak kecil. Nah, baik dengan maksud palsu, maksud mengelabui, menipu, membohong, ataupun dengan maksud jujur, tentang hal itu aku Paulus tetap bersukacita. Jadi ini dalil Bung dalam kitabmu, mau kau bahas hadis Al-Qur'an dalam Islam itu tujuanmu untuk apa? Untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kau bawa hadis meskipun kamu nggak ngerti. Oke? Cukup bagi saya sekali aja, yang sekali aja kurontokkan hadismu, yang kau katakan hadis itu udah cukup sekali membuktikan bahwa kau adalah pendusta. Kenapa kau berdusta? Karena memang amanat di kitabmu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui atau membohongi atau mendustai maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Itu makanya kau melakukan itu. Saya tahu maksudnya. Lalu kemudian ya, ketika Anda membawa hadis katanya, dalam hadis ini hadis ono, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diceritakan menyimpan patung dan seterusnya. Bung, hadis qudsi jelas mengatakan bahwasanya dan tiada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh karena itu maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau biji-bijian. Itu hadis qudsi yang menerangkan. Lalu dikatakan lagi di hadisnya, asyaddun nasi asaba yaumil qiyamah alladzi yudahinu bi khalqillah. Manusia yang paling pedih siksa pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat menyerupai patung dan seterusnya untuk makhluk Allah. Jadi jangan kau bawa-bawa yang kayak begitu, tertolak oleh agama kami. Ya, belajar lagi original teks kiamat, jangan kayak anak-anak. Guru Dajuma, saya boleh tertawa nggak? Nggak boleh. Nanti boleh. Sedikit aja. Kalau dia dipendam tertawanya nanti meledaknya di kuping. Wak. Oke. Aku mau tanya nih sama Kiai Ahmad ya. Kamu bisa baca Ibrani atau tidak? Kalau tidak bisa saya ajarin. Karena tadi kamu menyampaikan data yang salah loh. Sekarang saya mau bertanya. Kamu tadi menerjemahkan yang ini atau yang ini? Menerjemahkan yang ini atau yang ini? Tadi saya lihat kamu menerjemahkan yang ini. Yang dimaksud roh adalah ciptaan menggunakan kata yang ini, yaitu Feyosher, bukan Peyosher. Yang tadi kamu sampaikan ternyata ini. Makanya saya bilang belajar original teks, jangan dibohongi oleh terjemahan. Ya, kita saudara. Mulai, ya? Oke. Mbak Kak Ica, terima kasih ya. Jadi Fikri Ahmad tadi salah menerjemahkan. Yang dia terjemahkan adalah Feyosher, dengan dia tidak mampu untuk membaca. Kalau evangelis baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa. Nah, yang menciptakan ini adalah Feyosher. Kita lihat di dalam Alkitab LAI ya, Zakaria 12 ayat 1. Nah, ini Fikri Ahmad kan Zakaria 12:1 ayat 1. Ini yang menerjemahkan dari LAI saja jujur kok ya, dan dia yang telah menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh yang ada dalam diri Yesus Kristus adalah roh ciptaan. Tapi dia keliru karena dia nggak bisa baca Ibrani. Dia mengatakan itu meletakkan dengan kata-kata ini ya. Kita buka nih apa kata-kata meletakkan itu, menempatkan. Nah, menempatkan itu di sini apa? Payosed ya. Yosed dalam bahasa Ibrani 03245. Kalau menciptakan bukan Payosed, Ki Ahmad, Mbak Ahmad ini orang Malang, Mbak Ahmad ini ya. Kita lihat di dalam, sebentar kita kembali. Nah, kita kembali nih, menciptakan ya. Ini LAI saja sudah jujur kok, tuh ya. Ini menggunakan kata Payosher dalam original teksnya. Cor. Makanya saya pengen tertawa tadi. Kemudian tadi bilang kamu ayat palsu. Kita lihat nih ayat palsu ya. Markus 15:28. Ini tentang Yesus disalib, padahal Yesus diserupakan, saudara. Dibuatlah ayat palsu. Loh, Nanda, kamu menghujat itu ayat palsu. Ini dari LAI loh. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini. Dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif. Ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.
Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.